Hai Sobat CKD semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya Sobat. Kali ini kita akan membahas kisah seorang wanita yang tega membunuh pasangannya hanya demi uang. Bagaimana ia membunuh dan bagaimana akhir kisahnya? Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya ya. Julia Lynn Turner lahir 13 Juli 1968. Sewaktu bayi, Lynn diserahkan ibunya untuk diadopsi oleh keluarga Womack. Keluarga Womack sangat menyayangi dan memanjakan Lynn. Dan beberapa tahun kemudian, pasangan Womack bercerai saat Lynn berumur 5 tahun. Dan Helen Womack mendapatkan hak asuh penuh atas Lynn. Dan tak lama kemudian, Helen Womack menikah lagi. Akan tetapi, Lynn tidak begitu menyukai ayah tiri barunya. Di saat remajanya, Lynn dirawat di sebuah klinik di dekat Atlanta karena kasus narkoba. Dan ia memiliki kepribadian aneh. Ia bisa berubah dari yang tadinya lemah lembut menjadi seorang wanita yang pemarah. Dan di tahun 1990-an, Lynn pernah mengikuti ujian untuk masuk menjadi polisi wanita. Kan tetapi ia tidak lulus dalam tes psikologi. Tak lama setelahnya, Julia bekerja sebagai operator 911 di Cobb County, Georgia. Dan di tahun 1991, Lynn bertemu dengan seorang polisi yang bernama Maurice Glenn Turner. Ia jatuh cinta kepadanya, dan Glenn pun berusaha mengejarnya. Dan tak lama setelahnya, mereka pun menikah pada 21 Agustus 1992. Dan tak lama setelah mereka menikah, Glenn dan Lynn mulai mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Karena Lynn orangnya sangat boros dan ia membeli mobil, memesan tiket, dan membeli barang-barang mahal lainnya. Semua menggunakan kartu kredit. Dan akhirnya, tagihan pun terus berdatangan. Sedangkan gaji Lynn dan Turner tidak mencukupi untuk menutupi tagihan tersebut. Dan untuk menutupi semua kebutuhan finansialnya, Glenn pun mulai bekerja di sebuah pom bensin. Akan tetapi, Lynn bukannya kasihan dan mengubah sifat borosnya, Lynn malah semakin menjadi-jadi dan mereka pun terlibat cekcok dan pertengkaran. Dan di saat hubungannya dengan Glenn mulai memburuk, dan Lynn pun mulai berselingkuh dengan seorang petugas pemadam kebakaran yang bernama Randy Thompson. Glenn tidak mengetahui hal ini, dan setelah tahun 1995 menikah, Glenn berencana untuk pisah rumah dan mengajukan gugatan cerai terhadap Lynn. Akan tetapi, sebelum mereka resmi bercerai, Glenn jatuh sakit dan di tanggal 2 Maret 1995, Glenn pun dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan penyakit yang diderita Glenn mirip dengan gejala flu yang parah disertai muntah dan diare. Ia pun dirawat inap dan kemudian pulang ke rumah setelah merasa lebih baikan. Dan pada keesokan harinya, Glenn ditemukan istrinya yang baru pulang bekerja telah meninggal dunia. Dan Glenn pun meninggal pada usia 31 tahun. Lynn menceritakan kepada teman-temannya Glenn bahwa setelah keluar dari rumah sakit, suaminya kembali pulang ke rumah mereka di Marietta, Georgia. Dan ia pun bertingkah sangat aneh. Glenn mulai terbangun di tengah malam, dan ia mulai berhalusinasi dan mencoba untuk melompat dari balkon. Karena ia berpikir ia bisa terbang, dan ia mulai menuju ke ruang bawah tanah dan mencoba meminum bensin menurut pengakuan Lynn. Lalu Lynn pun mulai membawanya naik ke atas dan keesokan paginya ketika ia merasa lebih baikan dan Lynn pun membuatkannya sepotong puding pada pagi itu. Menurut dokter, penyebab kematian Glenn adalah serangan jantung. Akan tetapi, menurut Kathy, ibunya Glenn, ia curiga terhadap Lynn dikarenakan Glenn tidak memiliki riwayat penyakit jantung sama sekali. Dan ibunya berkata, Glenn tidak pernah memiliki masalah kesehatan. Pada saat pemakaman Glenn, Lynn terlihat sangat aneh. Lynn sama sekali tidak menunjukkan emosional apapun. Dan ia pun tidak menangis pada saat pemakamannya. Dan ekspresinya hanya biasa-biasa saja. Dan beberapa orang yang ada di sana mendengar Lynn berbicara, Aku harus cepatnya keluar dari sini.
Dan seorang teman Glenn mengatakan 10 hari sebelum kematiannya, Glenn memberitahu temannya bahwa Lynn telah mengancam dan akan menembaknya dengan sebuah pistol. Glenn berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, lihatlah istriku." Singkat cerita, Lynn pun berhasil mengumpulkan uang senilai $153.000 dari pihak asuransi atas kematian suaminya. Dan Lynn pun juga mendapatkan uang pensiunan suaminya sebesar $700 setiap bulannya. Dan setelahnya, Lynn pun pindah dan tinggal bersama Randy. Dan Lynn menyewa sebuah apartemen atas nama Randy. Mereka pun tidak menikah. Dan jika Lynn menikah lagi, secara hukum, ia tidak akan lagi mempunyai hak atas uang pensiunan almarhum suaminya. Dan setelah mereka tinggal bersama 5 tahun lamanya, mereka pun memiliki 2 anak. Dan di awal tahun 1997, Lynn meminta Randy untuk memasukkan namanya sebagai penerima polis asuransi jiwa Randy. Dan di tahun berikutnya, atas saran Lynn, Randy pun menaikkan limit asuransi jiwanya yang dari tadinya $100.000 menjadi $200.000. Singkat cerita, di tahun 2000, hubungan Randy dan Lynn pun mulai memburuk. Mereka kerap bertengkar dan Lynn pun melaporkan Randy telah melakukan kekerasan padanya. Karena sudah tidak tahan dengan masalah yang semakin berlarut-larut, Randy pun memutuskan untuk berpisah. Dan tak lama kemudian, Randy pun mulai sakit-sakitan dan ia menderita gejala seperti flu yang parah dan terus muntah. Dan ia pun segera dilarikan ke rumah sakit, sama seperti suami sebelumnya. Setelah ia merasa baikan, ia pun pulang ke rumahnya, dan Lynn pun datang ke apartemennya dan membuatkan makanan untuknya. Dan setelahnya, kondisinya bukan membaik, malah semakin memburuk. Ia pun muntah-muntah dan mengalami sesak nafas. Dan pada keesokan paginya, di tanggal 22 Januari 2001, seorang teman Randy menemukan Randy telah meninggal dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Laporan otopsi menunjukkan detak jantung Randy tidak teratur, dan itulah penyebab ia meninggal. Dan sebelum Randy meninggal, Lynn dan Randy sempat bertemu untuk membicarakan masalah mereka. Dan di 3 hari kemudian, Randy pun meninggal di sofa di apartemennya pada usia 32 tahun. Tepat sebelum Randy dimakamkan, Lynn melaporkan pihak asuransi dan ia terkejut mengetahui bahwa polisi asuransi $200.000 miliknya telah dibatalkan beberapa bulan sebelumnya dikarenakan angsuran yang tidak dibayarkan, dan polisi yang curiga dengan kematian Randy yang sangat aneh. Dan pihak kepolisian pun yang curiga membuka kembali kasus Glenn Turner, dan karena curiga dengan kematian kedua pria itu yang sama persis, pada tanggal 22 Juni 2001, polisi mulai menyelidiki kematian Glenn Turner ada kaitannya dengan pembunuhan. Dan polisi juga mulai menyelidiki kematian Randy dan juga memanggil GBI untuk meminta bantuan. Untuk dilakukan otopsi ulang pada mayatnya Randy dan Glenn pun dilakukan. Para ahli patologi forensik dari Georgia melaporkan bahwa pada ginjal korban telah rusak dan ada tanda-tanda keracunan etilen glikol ditemukan di dalam tubuh Glenn dan juga Randy. Etilen glikol adalah semacam senyawa yang larut dalam air, yang biasanya ada di dalam air radiator untuk mobil. Dan untuk sekilas info ya sobat, bahwa etilen glikol ini berwarna jernih dan tidak berbau sama sekali. Kan tetapi terasa manis, dan cairan ini bisa melintasi mata, kulit, dan saluran pernapasan. Saat racun etilen glikol ini masuk ke dalam tubuh manusia dan tidak langsung menyebabkan kematian, akan tetapi racun ini akan berkembang di dalam tubuh dan akan memetabolisme bahan kimia tersebut. Keracunan etilen glikol ini akan terjadi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama dimulai dari 30 menit sampai 12 jam setelah tertelan, dan ini mempengaruhi sistem syaraf. Dan gejalanya persis seperti sakit flu parah, muntah, dan diare. Dan tahapan kedua, setelah 12 jam sampai 24 jam, tubuh akan terus memetabolisme bahan kimia dalam etilen glikol menjadi asam toksik. Dan asam-asam ini akan menurunkan tingkat pH darah, dan keracunan anti beku akan mulai mempengaruhi banyak organ, termasuk ginjal,
otak, paru-paru, dan hati. Tahapan ketiga, keracunan terjadi dalam 24 jam sampai 72 jam setelah menelannya. Jika tidak segera ditangani dokter, maka penumpukan kristal kalsium oksalat dapat menyebabkan gagal ginjal. Dan inilah yang terjadi pada Glenn dan Randy. Polisi juga mendapatkan info ada orang yang melihat Lynn mengunjungi tempat penampungan hewan dan menanyakan tentang racun apa yang dapat ia gunakan untuk membunuh tikus secara perlahan. Dan dari sinilah mungkin Lynn mendapatkan ide untuk membuat makanan beracun untuk membunuh Glenn dan Randy. Lynn telah memasukkan racun ini ke dalam makanan dan minuman mereka dan membuat racun ini di dalam bentuk puding selama beberapa hari. Dan di tanggal 1 November 2002, Lynn ditangkap karena kasus pembunuhan suaminya. Ia diadili tahun 2004. Lynn dinyatakan bersalah dan kemudian ia kembali diadili lagi karena pembunuhan Randy Thompson pada tahun 2007. Dan tanggal 27 Maret tahun 2007, juri memberi Lynn hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Akan tetapi, setelah menjalani hukuman di tengah jalan selama 3 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2010, saat Lynn berumur 42 tahun, Lynn ditemukan tidak sadarkan diri di penjara di bagian Metro State, Atlanta, Georgia, pada jam 7 pagi, dan staf medis penjara tidak dapat menyadarkannya kembali. Dan Lynn dinyatakan meninggal 40 menit kemudian. Dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri karena overdosis obat tekanan darah yang beracun. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Pesannya, berhati-hatilah sobat dalam memilih pasangan. Dan jangan sampai salah pilih pasangan ya, sehingga akan menyesal di kemudian hari.